mulai dari pelajaran guru agama saya yang menceritakan. Jadi pertanyaannya tuh, kenapa setiap ajaran dari Muslim itu menurut saya seperti dongeng, Mbak? Tapi Hmm. saya saat itu tidak berani untuk bertanya, karena takutnya kan kalau kita bertanya hal-hal yang menurut saya itu seperti dongeng, takutnya malah dimarahin Dimarahin. kan sama guru, sama guru ngaji Hmm. atau sama orang tua saya. Kamu ikutin saja Ya. ajaran yang sudah ada kan, biasanya seperti itu. Makanya cukup saya Hmm. pendem saja. Contohnya, pertanyaan saya itu pernah saya lontarkan ke guru sekolah saya. Saya seorang Muslim, sampai saat ini di KTP saya masih tetap Muslim. Sejak kecil saya dilahirkan di keluarga Muslim. Tapi sejak saat masih kecil saya itu merasa ada pertanyaan, Pak. Tapi karena mungkin karena saya dilahirkan dari Muslim, jadi menerima saja. Padahal pertanyaan-pertanyaan saya waktu kecil sudah mengarah ke Isa Al-Masih mungkin. Kata saya tuh, kenapa ya yang turun ke bumi nanti pada hari kiamat kan Isa Al-Masih, kenapa bukan Nabi Muhammad? Nah, saya pernah ada pertanyaan itu kepada guru saya, tapi kan guru saya cuman bisa menjawab, ya itu kan mau untuk menghakimi orang-orang Kristen. Oh. Jadi dari kecil itu doktrinnya itu dari kecil yang berbau-bau agama lain itu udahlah. Hmm. Terus kan saya ya cukup ya ya saya ikutin saja itu, mungkin itu jawabannya meskipun hati saya tidak menerima kok jawabannya seperti ini. Hmm. Terus untuk menghakimi orang Kristen yang menyembah patung katanya, masa Tuhannya disalib, masa Tuhannya pakai kolor. Nah, saya pernah dengar itu dari guru-guru saya dulu. Gitu Terus ya. kejanggalan, terus pertanyaan lain lagi juga ada. Itu yang kayak dongeng tuh yang rambut dibelah tujuh. Hmm. Terus masalah sholat. Iya, iya itu menurut saya seperti dongeng. Tapi waktu saat itu saya tidak berani bertanya karena takut dimarahin. Pasti Hmm. langsung ditutup itu pertanyaan kan. Nah, saya itu Hmm. banyak yang membuat saya ganjil, membuat saya yang kok kayak gini, banyak pertanyaan yang nggak bisa terjawab gitu sama guru ngaji saya, guru sekolah saya, termasuk ya orang tua saya juga. Terus tawar-menawar masalah sholat katanya. Hmm. Masa masa seorang nabi kepada Tuhan masalah sholat aja harus tawar-menawar. Hmm. Apakah Tuhan tidak tidak tahu kapasitas umatnya harus ada acara tawar-menawar seperti jual beli kan? Hmm. Terus satu lagi itu masalah sholawat kepada Nabi. Hmm. Saya kan suka ikut ya kalau acara apa namanya itu Muludan, Iya, iya. Maulid Nabi itu Maulid Nabi kan suka sholawat gitu kan, puji-pujian. Saya tuh berpikir gini loh Pak, kok orang Muslim banyak yang fanatik ke orang agama lain yang suka agama itu ibadahnya tuh nyanyi-nyanyi katanya. eh Masa cenah Tuhan dikasih nyanyi gitu kan? Tapi kok saya merasa di agama saya juga kok seperti itu. Masa harus nabi seorang nabi harus disolawatin? Itu kan solawat kayak nyanyi ya Pak ya? Kalau Iya, iya. menurut saya, heeh. Nah itu Hmm. tapi saya belum dapat jawaban itu pada saat itu. Karena saya takut dari awal kan sudah didoktrin tidak boleh menentang, harus menerima apa yang sudah diajarkan. Hmm. Apalagi ingin tahu agama lain itu paling dilarang. Jangankan tahu masalah agama lain, pegang kitabnya aja nggak boleh kan, dosa katanya. Hmm. Nah, terus kalau saya di rumah itu kan
pernah saya dengar lagu loh rohani. Saya tuh suka banget itu lagu rohani. Nah, kalau di rumah itu mama saya tuh suka suka marah kalau saya dengerin lagu itu teh. Cepat matiin, kenapa kamu dengerin lagu itu? Sana dosa apa itulah, pokoknya mah dimarahin. Weh. Nah, itu semua saya belum dapat jawaban, Pak. Kok Hmm. se -se -se- se- kok agama terlalu membatasi gitu kan? Kok agama tidak memberikan jawaban yang pasti, malah harusnya teh terus itu ya ajaran yang sudah ada kita ikutin, mau salah, mau benar, mau ada pertanyaan, mau ada kesimpulan itu kayaknya nggak boleh gitu, Pak. Dia tuh saya pernah ingat kata-kata dia. Coba dia kan manggil saya Neng kan. Coba Neng katanya. Kalau ada masalah, kalau ada mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, coba berdoa atas nama Isa Al-Masih, pasti Isa Al-Masih dengar katanya. Itu yang saya ingat. Makin puyeng itu otak saya. Terus aja dijejel sama ayat Isa Al-Masih, sama kata-katanya. Saya cukup ya mendengarkan saja. Mungkin Isa Al-Masih juga pada saat itu sudah bergerak untuk menyentuh hati saya mungkin ya. Karena setidaknya ada yang menempel di otak saya. Sudahlah kata saya tidak menghiraukan, saya hanya pada saat itu hanya menghargai, mendengarkan saja. Saya tidak berusaha menolak atau pergi, saya cuma mendengarkan iya saja. Lalu saya mulai penasaran, dari situ mulai saya penasaran kenapa ini orang terlalu memaksakan saya. Emang ada apa dengan Isa Al-Masih? Membuat saya itu jadi penasaran, Pak. Kok ini orang kayak yang bersemangat untuk mengenalkan Isa Al-Masih? Nah, saya kan jadi penasaran tuh, Pak ya, karena kenapa orang-orang yang percaya Isa Al-Masih bersemangat sekali untuk mengenalkan Isa Al-Masih. Memangnya Isa Al-Masih itu punya magic apa sehingga mereka memperkenalkan Isa Al-Masih dengan begitu semangat, dengan penuh kegembiraan gitu kan? Itu berbenturan dengan saya ada masalah mengenai Isa Al-Masih juga, Pak. Iya, ingin menyesatkan saya katanya itu dia sampai ngomong ke orang tua saya, sampai menjelekkan saya, sampai mempengaruhi orang tua saya supaya gimana caranya orang tua saya itu tidak percaya sama saya. Katanya itu awas kita cenah, katanya jangan dekat-dekat, takutnya dia pindah agama, dia jadi musyrik, ini itulah segala macam, pokoknya yang gimana caranya supaya orang tua saya itu percaya omongan dia. Haleluya. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara selalu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara cukup menggemparkan ya sebuah cuplikan video yang saudara sudah lihat tadi tentang bagaimana pernyataan-pernyataan dari orang-orang Muslim sendiri yang menyatakan bahwa merekanya seperti ajaran itu seperti dongeng. Namun saudara-saudara tentu penasaran akan apa sih sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu? Bagaimana mereka mempertanyakan itu kepada guru-guru mereka, orang tua mereka, kepada para ulama mereka? Saudara-saudara, mari kita akan simak video ini dan jangan lupa untuk saudara memperhatikan baik-baik. Ini akan menyebabkan Tuhan terus bekerja untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang non-Kristen. Mereka mendapat hidayah, mereka mendapat pencerahan, sehingga mereka berbondong-bondong percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku, mari kita ikuti kesaksian selengkapnya berikut ini.
kasih. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Tita Bonita. Umur saya sekarang 25 tahun. Saya terlahir sejak kecil seorang muslim, dilahirkan di keluarga muslim yang menurut saya tidak terlalu muslimah banget gitu kan. Tidak terlalu fanatik dan tidak terlalu cuek juga tidak. Berarti Ya, mulai dari awal. Nama saya Oke, silakan. Tita Bonita. Saya seorang muslim. Sampai saat ini di KTP saya masih tetap muslim. Sejak kecil saya dilahirkan di keluarga muslim yang tidak terlalu muslim banget, kan, tidak terlalu fanatik, tidak juga terlalu cuek. Saya dibesarkan di keluarga muslim yang normal pada umumnya. Saya dari sekolah dasar berbarengan dengan belajar agama seperti biasa, seperti anak lain. Tapi sejak saat masih kecil saya itu merasa ada pertanyaan, Pak. Tapi mungkin karena saya dilahirkan dari muslim, jadi menerima saja. Padahal pertanyaan-pertanyaan saya waktu kecil sudah mengarah ke Isa Al-Masih mungkin. Mulai dari pelajaran guru agama saya yang menceritakan. Menurut Ya, saya Bu, seperti dongeng. Bu Nita, handsetnya dipegang ya, biar agak besar. Ya, gimana Bu? Pertanyaannya seperti apa waktu itu di Muslim? Jadi pertanyaannya tuh, kenapa setiap ajaran dari Muslim itu menurut saya seperti dongeng, Mbak? Tapi saya saat itu tidak berani untuk bertanya, karena takutnya kan kalau kita bertanya hal-hal yang menurut saya itu seperti dongeng, takutnya malah dimarahin kan sama guru, sama guru ngaji atau sama orang tua saya. Kamu ikutin saja ajaran yang sudah ada, kan biasanya seperti itu. Makanya cukup saya pendem saja. Contohnya, pertanyaan saya itu pernah saya lontarkan ke guru sekolah saya. Kata saya tuh, kenapa ya yang turun ke bumi nanti pada hari kiamat kan Isa Al-Masih, kenapa bukan Nabi Muhammad? Nah, saya pernah ada pertanyaan itu kepada guru saya, tapi kan guru saya cuman bisa menjawab, ya itu kan mau untuk menghakimi orang-orang Kristen. Oh. Jadi dari kecil itu doktrinnya itu dari kecil yang berbau-bau agama lain itu udahlah. Terus kan saya ya cukup ya saya ikutin saja itu, mungkin itu jawabannya, meskipun hati saya tidak menerima kok jawabannya seperti ini. Terus untuk menghakimi orang Kristen yang menyembah patung katanya, masa Tuhannya disalib, masa Tuhannya pakai kolor. Nah, saya pernah dengar itu dari guru-guru saya dulu. Gitu terus ya? Kejanggalan, terus pertanyaan lain lagi juga ada. Itu yang kayak dongeng tuh yang rambut dibelah 7. Terus masalah sholat yang katanya kenapa Nabi Muhammad rambut dibelah 7 kenapa, Bu? Memang ya jelas tidak masuk di akal ya. Iya itu menurut saya seperti dongeng, tapi waktu saat itu saya tidak berani bertanya karena takut dimarahin. Pasti langsung ditutup itu pertanyaan kan. Nah, saya itu banyak yang membuat saya ganjil, membuat saya yang kok kayak gini, banyak pertanyaan yang nggak bisa terjawab gitu sama guru ngaji saya, guru sekolah saya, termasuk ya orang tua saya juga. Terus tawar-menawar masalah sholat katanya. Masa seorang nabi kepada Tuhan masalah sholat aja harus tawar-menawar. Apakah Tuhan tidak tahu kapasitas umatnya, harus ada acara tawar-menawar seperti jual beli kan?
Terus satu lagi itu masalah sholawat kepada Nabi. Hmm. Saya kan suka ikut ya kalau acara apa namanya itu Mauludan, Iya, iya. Maulid Nabi kan suka sholawat gitu kan, puji-pujian. Saya tuh berpikir gini loh Pak, kok orang Muslim banyak yang fanatik ke orang agama lain yang suka agama itu ibadahnya tuh nyanyi-nyanyi katanya. eh Masa cenah Tuhan dikasih nyanyi gitu kan? Tapi kok saya merasa di agama saya juga kok seperti itu. Masa harus nabi seorang nabi harus disolawatin? Itu kan solawat kayak nyanyi ya Pak ya? Iya, Kalau iya. menurut saya, heeh. Nah itu Hmm. tapi saya belum dapat jawaban itu pada saat itu. Karena saya takut dari awal kan sudah didoktrin tidak boleh menentang, harus menerima apa yang sudah diajarkan. Hmm. Apalagi ingin tahu agama lain itu paling dilarang. Jangankan tahu masalah agama lain, pegang kitabnya aja nggak boleh kan, dosa katanya. Hmm. Nah, terus kalau saya di rumah itu kan pernah saya dengar lagu loh rohani. Saya tuh suka banget itu lagu rohani. Nah, kalau di rumah itu mama saya tuh suka suka marah kalau saya dengerin lagu itu teh. Cepat matiin, kenapa kamu dengerin lagu itu? Cina dosa apa itulah, pokoknya mah dimarahin weh. Nanti masuk Saya neraka. mati. Oh, itu cina agak itu nyanyian orang lain, cina nyanyian orang Kristen itu jangan didengar cina. Pindahin. Hmm. Saya kan penasaran ya, ya Pak. Iya. Kadang suka sembunyi-sembunyi gitu, suka dengerin sampai-sampai saat ini juga saya hafal itu lagunya. Hmm. Terus terus saya juga Lagu apa pernah tuh, Bu? ber Lagu apa? itu Lagu apa tuh yang Bapa sentuh hatiku, yang itu, Oh, iya, iya. yang itu. Iya. Nah, itu semua saya belum dapat jawaban, Pak. Kok Hmm. se, se, se- se- kok agama terlalu membatasi gitu kan? Kok agama tidak memberikan jawaban yang pasti, malah harusnya tuh terus itu ya ajaran yang sudah ada kita ikutin, mau salah, mau benar, mau ada pertanyaan, mau ada kesimpulan itu kayaknya nggak boleh gitu, Pak. Hmm. Jadi membingungkan saya. Pokoknya Samina Watona. Gimana? Samina Watona. Terima dan percaya aja. Iya, terima saja gitu. Nah, Iya. beranjak dewasa saya udah mulai SMP lah kalau nggak salah. Itu masih belum ada jawaban saya SMP. Tambahkan saya latar belakangnya dalam agama kalau saya pribadi ya tidak terlalu apa namanya ya, tidak terlalu Mendalam. hafal lah masalahnya. Tidak terlalu mendalam lah. Cuman ya gitu Mhm. dengar-dengar dongeng saja, dongeng katanya katanya, weh. Iya, iya. Mm-mm. Udah meranjak dewasa, udah saya tuh udah umur sekolah lah, udah lulus sekolah saya menikah, saya punya anak, masalah agama itu pertanyaan saya udah mulai lupa, sudah tidak menghiraukan, sudahlah mungkin yang terbaik saya ikutin saja ajaran yang sudah ada. Bisa dengar? Halo. Suaranya agak menggema, Ibu Nita. Ya, seperti ini. Bisa dengar saya? Ya. Iya. Oke, oke. Ya, lanjut, Bu, lanjut. Nah, mulai udah dewasa untuk saya sekolah. Suaranya agak ini ya.
Iya. Agak pelan, Mbak, Ibu. Suaranya mengecil. Seperti ini, besar. Iya, oke. Ya, lanjut. Nah, beranjak dewasa, papa saya itu mulai bermain radio. Oh ya. Radio yang break-breakan itu. Karena kan saya nggak ada kegiatan lainnya, cuman di rumah saja, kegiatan yang di luar rumah. Mulailah saya juga main radio, break-breakan seperti itu. Hingga banyak orang yang bisa dengar saya, Pak. Ada yang ini Halo, ya, seperti kayak ini ya, kayak kayak korslet begitu ya, ada ini. Seperti ini, ada nggak? Ya, oke. Coba lanjut, Bu. Nah, mulailah saya ada kegiatan baru di rumah, main break-breakan radio. Saya mulai banyak kenal orang, jenis orang saya tahu, sifat karakter orang, kan sering main ke rumah tuh kan, silaturahmi sampai saya kenal sama calon suami saya. Dia ke rumah, biasa silaturahmi, kenal lebih dekat, lebih jauh kenal. Karena saya jenuh, Pak ya, saya tuh minta pekerjaan kepada suami saya. Waktu itu posisi belum jadi suami ya. Ya. Saya dibawa untuk melamar kerja ke kota, dibawa sama calon suami saya. Posisi di situ saya nggak ada pikiran buat jadi suami. Saya kerja, dibawa kerja. Dia itu suami saya itu sering sekali ngomongin Isa Al-Masih, muji-muji Isa Al-Masih. Sebetulnya dari radio itu kan waktu belum kenal dekat, waktu masih kenal di radio itu suami saya juga sering itu ngomongin Isa Al-Masih di radio, ngenalin Isa Al-Masih, mencoba memberikan pengetahuan tentang Isa Al-Masih. Setelah saya ikut sama dia kerja, dia itu terus ngedoktrin saya itu Isa Al-Masih, muji-muji Isa Al-Masih itu baik, mujizatnya tidak tertanding, apalah segala macam lah dia omongin. Saya kan posisi masih belum percaya ya, Pak. Iya. Dia itu orang yang paling istimewa katanya. Ya, terkemuka di dunia dan akhirat. Dia itu kelahirannya juga ajaib katanya. Pokoknya paling the best, pokoknya kata dia teh. Saya kan nolak langsung ya, Pak. Apa ada Nabi Isa Al-Masih nabi juga. Malah dia disembah sama orang Kristen tuh, kata saya. Disembah itu patungnya. Apa itu kata saya? Musyrik. Itu saya tuh suaminya juga tidak patah semangatnya. Terus dia tuh ngingetin saya, ngasih tahu Isa Al-Masih itu bukan seorang nabi katanya. Dia itu seorang utusan Allah. Dia itu apa namanya? Putranya Allah katanya gitulah. Pokoknya yang nggak masuk akal menurut saya pada saat itu. Sudahlah kata saya. Saya cukup mendengar ya begitu saja. Nah, dia tuh saya pernah ingat kata-kata dia. Coba, dia kan manggil saya Neng kan. Coba Neng katanya. Kalau ada masalah, kalau ada mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, coba berdoa atas nama Isa Al-Masih, pasti Isa Al-Masih dengar katanya. Itu yang saya ingat. Ya, lanjut.
Nah, coba katanya dengar firman Tuhan. Enggak, kata saya, jangankan mendengarkan firman Tuhan. Saya kitabnya nggak boleh, kata saya kan. Pokoknya saya menolak mentah-mentah itu omongan suami saya. Hingga pada saat itu suami saya mengajak saya ketemu dengan temannya. Kebetulan temannya itu berlatar belakang Kristen, Pak. Dan itu kebetulan orang Amerika. Oh. Iya, sama Pak Bruce Walker. Sama istrinya mah belum ketemu. Saya ditemukan dengan temannya berlatar belakang Kristen. Itu makin saya dicecer itu tentang Isa Al-Masih di rumahnya. Makin banyak itu pengetahuan yang menurut saya itu dipaksakan menurut saya ya. Terus Isa Al-Masih gini-gini, kitabnya semua dikeluarkan. Saya bingung sendiri, Pak. Sedangkan saya Muslim yang tidak percaya satu-satunya di sana. Ada 5 orang kalau nggak salah. Makin puyeng itu otak saya. Terus aja dijejel sama ayat Isa Al-Masih, sama kata-katanya. Saya cukup ya mendengarkan saja. Mungkin Isa Al-Masih juga pada saat itu sudah bergerak untuk menyentuh hati saya mungkin ya. Karena setidaknya ada yang menempel di otak saya. Sudahlah, kata saya tidak menghiraukan, saya hanya pada saat itu hanya menghargai, mendengarkan saja. Saya tidak berusaha menolak atau pergi, saya cuma mendengarkan iya saja. Lalu saya mulai penasaran, dari situ saya penasaran kenapa ini orang terlalu memaksakan saya. Emang ada apa dengan Isa Al-Masih? Membuat saya itu jadi penasaran, Pak. Kok ini orang kayak yang bersemangat untuk mengenalkan Isa Al-Masih? Tidak dengan kegembiraan. Suaranya Pak. Suaranya agak ini, Bu. Halo. Seperti ini, Pak. Halo, ya seperti ini. Ya ini bagus ini. Ya lanjut. Ya. Nah, karena yang mulai penasaran ya Pak, ini orang semua mengenalkan masih, emangnya Isa Al-Masih punya apa? Punya magic apa sehingga orang-orang yang percaya Oh, ya. Lanjut, lanjut. Ya, oke, lanjut. Nah, saya kan jadi penasaran tuh, Pak ya, karena kenapa orang-orang yang percaya Isa Al-Masih bersemangat sekali untuk mengenalkan Isa Al-Masih. Memangnya Isa Al-Masih itu punya magic apa sehingga mereka memperkenalkan Isa Al-Masih dengan begitu semangat, dengan penuh kegembiraan gitu kan. Mulailah saya mendengarkan firman. Halo, Pak? Ya, lanjut, Bu, lanjut. Mulailah saya mendengarkan firman Isa Al-Masih itu lewat YouTube. Saya kan tidak punya kitabnya waktu itu. Saya cuma mendengarkan di YouTube. Halo, Pak, bisa dengar, lanjut. Pak? Bisa dengar, bisa. Ya. Posisi itu saya udah mulai penasaran, tapi saya belum percaya, Pak. Pas waktu itu saya dapat satu masalah dalam pekerjaan saya. Iya. Saya di PHK di tempat kerja saya dengan tiba-tiba saya diberhentikan. Kondisi saya pada saat itu sangat membutuhkan pekerjaan itu.
Hmm. Ya, ya. Halo Pak. Iya, ya. Itu waktu itu calon suami waktu memperkenalkan Isa Al-Masih, memang beliau sudah Kristen apa belum waktu itu, Bu? Belum, dia juga masih latar belakang Muslim. Oh, begitu. Ya, ya, ya. Jadi KTP-nya istilahnya ini KTP-nya ya. juga masih Muslim. Ya, jadi Tuhan pakai orang-orang yang apa latar belakang Muslim ya untuk saling menginjil ya. Luar biasa nih Tuhan Yesus. Biasanya pendeta Iya. yang menginjil ini Muslim sama Muslim ini saling menginjili. Iya, kadang Tuhan saya Yesus juga terlalu dahsyat. kadang Ya. saya juga berpikir ini orang Muslim beneran apa Muslim-Musliman, kata saya. Kok ini Muslim sama kayak saya kok ngasih taunya agama lain, kata saya. Saya sempat Hmm. nanya juga sama suami saya, kamu itu Muslim apa Kristen, kata saya. Dia awalnya sih ngomongnya saya Muslim, tapi saya Muslimnya Muslim Isa Al-Masih, katanya. Cuman jawab gitu. Oh, iya, iya, iya. Luar Iya, biasa, luar biasa. Ya. masa ada Muslim Isa Al-Masih, kata saya. Nah, ini Iya, waktu iya. saya mulai mau menguji menguji Tuhan supaya saya Hmm. percaya. Pada saat itu saya di PHK di tempat kerja saya, Pak. Iya. Iya, itu saya merasa, oh ini masalah, saya mendapatkan masalah dalam hidup, kata saya. Saya di PHK dari pekerjaan saya, sedangkan saya kan sangat butuh pekerjaan ini. Karena kalau saya tidak bekerja, saya bagaimana? Saya memikirkan keluarga saya di rumah, kata saya. Kalau saya tidak kerja, ada anak saya, ada orang tua saya. Kalau saya tidak bekerja, bagaimana? Saya pada saat itu merasa sangat sedih sampai nangis di kamar. Karena itu pada saat itu saya diberhentikan dengan benar-benar tiba-tiba, Pak. Saya Oh. ngomong, saya ngomong ke calon suami saya waktu itu belum jadi suami kan. Bagaimana ini, kata saya sudah di PHK, saya tidak mungkin pulang. Kalau saya pulang bagaimana? Kata suami saya cuman berkata, coba berdoa atas nama Isa Al-Masih, kata dia. Dia tetap itu bicaranya Isa Al-Masih, coba berdoa atas nama Isa Al-Masih, kata dia teh. Saya mulailah Pak itu mencobai kuasa Tuhan. Saya coba berdoa atas nama Isa Al-Masih, ya Isa Al-Masih. Kayak saya berdoa seperti ini. Ya Isa Al-Masih, kalau memang Engkau juru selamat, kalau memang Engkau Tuhan, kalau memang Engkau penyelamat saya, penyelamat umatmu, coba tolong buktikan kekuatanmu, kata saya seperti itu. Berikan saya jalan. Saat ini masalah saya dalam masalah pekerjaan. Tolong berikan saya jalan untuk keluar dari masalah ini. Mic-nya jangan ditekan, Bu. Agak mendem suaranya, jangan ditekan, ya. Jelas? Ya, oke. Diulang ya. lagi? Nah, ya nggak apa-apa, diulang dikit. Jadi berdoa sama Isa Al-Masih bagaimana? Kalau memang kau Tuhan, Kau penyelamat saya, kau juru selamat saya, kau mampu membantu saya, kata saya. Pokoknya kata-kata yang saya bisa, saya doa atas nama Isa Al-Masih, coba bantu saya, kata saya seperti itu. Dan Haleluya. ternyata itu benar, terbukti. Pak. Terbukti itu ekspres banget, Pak. Itu cuma sehari saya di malam hari saya berdoa, besoknya saya langsung dapat kerja. Haleluya. Jadi saya lepas dari pekerjaan yang pertama itu, cuman selang 1 hari saya langsung bisa bekerja kembali. Tapi pada saat itu saya masih belum percaya, Pak.
masih sedikit ada keraguan, mungkin ini cuman kebetulan, kata saya. Ini nggak mungkin, kata saya, ini masih ada keraguan, ini pasti bukan karena Isa Al-Masih, ini mungkin kebetulan rezeki saya yang bagus. Seperti itu. Ya. Bisa dengar saya, Pak? Bisa. Ya. Bisa, Bu, bisa. Nah, tapi dari sana itu saya malah semakin penasaran, Pak. Saya masih ragu, belum percaya, tapi saya masih penasaran itu sama Isa Al-Masih, apa benar, apa enggak, gitu, masih menolak hati saya. Masih, masih memberontak, masih dalam kebimbangan. Nah, mulailah saya dengarkan kembali firman-firmannya, mulai dengar lagi lagu-lagunya, rohaninya. Ada satu ayat yang membuat saya merasa merinding, Mbak. Oh. Iya. Itu ada ayat apa itu? Itu ada di Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang itu. Nah, saya bertanya tuh sama suami saya kan. Calon suami saya. Karena kan saya masih belum mengerti itu apa artinya kan, apa maksudnya. Mulailah Kenapa suami saya menjelaskan. Kenapa bisa sampai merinding baca ayat itu, Ibu? Karena ini tuh meskipun saya belum paham betul ya pada saat itu, tapi saya merasa ada keyakinan. Dia itu, Isa Al-Masih itu dari perkataannya dia tuh yakin dia adalah penolong. Amin. Iya, tapi saya mulai lebih ingin mengerti itu ayat. Terus satu lagi yang buat saya merinding. Ayat saya waktu pertama dengar itu di Lukas. Karena saya mendapatkan ayat itu bukan dari membaca, Pak, dari mendengar. Jadi kadang saya nggak tahu letaknya di mana, ayatnya berapa. Cuman saya ingat-ingat itu kata-katanya. Kata-katanya seperti apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yang itu, Pak. Yohanes 14 ayat 6. Yang itu. Yohanes 11 ayat 6. Yohanes 14. Saya nanya lagi itu, udah ketemu ayat itu. Ini maksudnya apa? Kata saya. Kenapa dia begitu yakin kalau tanpa melalui dia, saya tidak akan sampai kepada Tuhan, kata saya. Emang dia siapa, punya hak apa, kata saya kan? Iya. Apakah dia benar Tuhan? Apakah dia hanya berbicara omong kosong? Saya bertanya seperti itu kepada suami saya. Suami saya mulai menjelaskan lagi. Di situ saya mulai terbuka, mulai ingin tahu tentang Isa Al-Masih. Kok ini Isa Al-Masih bisa berkata seperti ini? Setingkat Nabi mana mungkin dia mampu berkata seperti itu? Kesimpulan saya seperti itu, Pak. Karena Nabi kan hanya, contohnya yang ada saya pernah dengar itu yang di Al-Ahqaf. Kalau itu kan kata-katanya tidak meyakinkan, Pak. Kok ini seorang nabi, kok kata-katanya meyakinkan seperti ini, kata saya. Mulailah saya belajar lebih lagi, sering mengadakan pertemuan dengan teman calon suami saya itu yang orang Amerika, Pak Bruce. Mulailah di sana menjelaskan tentang Tuhan, tentang Isa Al-Masih, cara kelahirannya dari awal sampai akhir. Karena kan saya nol besar, tidak tahu sama sekali cerita Isa Al-Masih kan dari awal. Meskipun saya berlatar belakang Muslim, tapi saya cerita Isa Al-Masih saya tidak tahu dari nol. Saya diceritakan dari nol sampai akhir, sampai nanti kedatangannya. Mulailah saya
lebih yakin, lebih percaya. Bisa dengar saya, Pak? Bisa, bisa. Lanjut, Bu. Lanjut. Mm-mm. Dah, udah dari sana kan saya posisinya sudah kerja lagi ya, Pak, Iya. dengan doa saya yang ekspres itu. Tapi saya di sana merasa kehidupan saya masih tetap saja seperti ini. Pekerjaan yang Mhm. saya jalani bukannya saya tidak bersyukur ya, Pak. Pekerjaan Hmm. yang saya alami itu tidak lebih baik dari pekerjaan saya yang pertama, Sebelumnya. Ya. yang sebelumnya. Kok kok jawaban Tuhan seperti ini kata saya kan. Jawaban Tuhan masih masih saja tidak membuat saya keluar dari masalah kehidupan saya, masalah ekonomi saya kata saya. Saya di Ya. sana putus putus asa, Pak. Putus Hmm. asa, kondisi saya tidak dalam hal pekerjaan, dalam ekonomi bu- tidak tidak sedikit lebih baik, malah lebih lebih apa namanya ya? Ya tidak lebih baik lah, Pak. Iya. Pas waktu di pagi hari saya pulang kerja kalau nggak salah. Hari itu hari Minggu kalau nggak salah. Saya kan pulang kerja dijemput sama ayah saya. Mhm. Sama ayah saya. Saya di sana itu udah mulai menyerah, Pak. Udah mulai masa hidup saya harus seperti ini terus. Eh, Kalau saya seperti ini, tanggungan saya kan di rumah masih ada anak saya, orang tua saya, mama saya, kata saya kan gitu. Mhm. Kondisi saya di jalan itu pas dibonceng sama papa saya. Saya berdoa lagi kepada Isa Al-Masih karena saya ingat Hmm. perkataannya, datanglah kepadaku, kamu Yang letih yang lesu dan berbeban berat. iya. Nah, saya ingat perkataan itu. Saya mulai berdoa itu kondisinya, Pak. Saya di atas motor dibonceng sama papa saya. Mhm. Saya berdoa, ya Tuhan, jika kamu mau membantu saya, Isa Al-Masih, Tuhanku, kata saya. Tolong aku saat ini yang sedang membutuhkan Engkau. Berikan saya jawaban kembali, jalan kembali yang terbaik, kata saya seperti itu. Dan puji Tuhan, doa-doa saya selalu ada jawaban, Wak. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, itu pas Ibu, hari Ibu, itu, Ibu Nita, sebentar Bu. Ibu pernah ya, berdoa ke Allah SPT enggak sebelumnya? sering Pak waktu itu. Sering sebelum kenal Isa Al-Masih. Berdoa ke Allah SWT. Terus Allah SWT ada memberikan jawaban apa diam-diam aja, Bu? Ya, tidak ada, tidak seperti saya berdoa kepada Isa Al-Masih, Pak. Jadi Isa Al-Masih itu Iya. ekspres. Kalau bisa dibilang ekspres gitu. Amin, amin. Jadi itulah teman-teman ya, bahwa Tuhan Yesus itu terbukti, bukan huruf-huruf ya. Jadi kita itu mempercayai Tuhan yang ada bukti. Nah, ini saja coba perhatikan. Sudah ada bukti saja masih ragu-ragu ya. Jadi orang percaya Tuhan Yesus itu tidak mudah, bukan karena Indomie, bukan karena uang. Berbeda dengan orang meninggalkan Tuhan Yesus. Ya. Cuman yang saya herankan orang-orang yang di agama seberang tanpa bukti tapi mereka percaya buta gitu loh. Nah, oke Bu, silakan dilanjutkan lagi. Nah, pada saat saya sudah berdoa itu kan saya sampailah ke rumah kan, posisi saya berdoa di motor, sampailah saya di rumah. Karena saya kan libur, hari itu hari Minggu dijemput ke rumah. Itu 1 hari kemudian saya ditelepon, Pak. Dapat jawaban ditelepon di tempat kerja saya yang sebelumnya. Oh, luar biasa ya. Iya, coba kata dari perusahaan itu yang sebelumnya saya bekerja, coba Cina kalau bisa nanti hari Senin masuk kerja katanya. Jadi saya disuruh balik lagi ke tempat kerja yang sebelumnya. Saya nggak langsung ambil, Pak, karena saya masih masih belum yakin kok ini
saya berdoa kemarin kok sekarang dapat telepon, kata saya kan. Saya sedikit bingung, bukan yang bingung, antara bingung sama nggak percaya. Apa harus saya ambil apa tidak kan gitu kan. Ini doa saya, benar doa saya apa bukan. Saya tidak langsung ambil, Pak. Saya hiraukan dulu. Mulailah saya berdoa lagi kepada Isa Al-Masih. Ya Isa Al-Masih, kata saya kan, apa benar ini doa saya ini jawaban dari engkau, kata saya kan. Saya berdoa, besoknya langsung ditelepon kan. Apa ini benar jawaban darimu? Jika ini jawaban darimu, kata saya, berikan saya jawaban kembali, kata saya seperti itu. Saya sampai menguji 3 kali itu. 3 hari kemudian itu ditelepon lagi saya. Oh, luar biasa Tuhan Yesus. Ditelepon lagi. Ibu gimana, katanya ke saya kan. Mau diambil, mau kerja lagi atau tidak? Kata saya pikir-pikir dulu ya, kata saya kan. Tidak langsung saya ambil. Pokoknya dalam seminggu itu 3 kali perusahaan itu menelpon saya. Pas terakhir, saya berdoa lagi, ya Isa Al-Masih, jika benar ini yang harus saya ambil, untuk terakhir kalinya, berikan saya jawaban kembali yang terakhir kalinya. Ternyata benar. Hari Jumat kalau nggak salah. Apa hari Minggu ya. Langsung ditelepon lagi, Pak. Oh. Ditelepon lagi yang ketiga kalinya, Bu, cepat ya kalau bisa, katanya, kata perusahaan itu. Saya membutuhkan Ibu lebih cepat, katanya. Nah, dari situ saya mulai, ya udah, mungkin ini jawaban Isa Al-Masih. Sampai seminggu itu 3 kali saya telepon. 3 kali saya berdoa kepada Isa Al-Masih, 3 kali juga saya ditelepon. Jadi kelihatan perusahaan yang butuh ya Bu ya, padahal biasanya perusahaan itu sangat banyak yang melamar, yang berminat ya. Nah, disinilah kuasa Tuhan ditunjukkan kepada orang yang benar-benar ingin membuktikan kuasa dari Tuhan Yesus. Oke, lanjut Bu, lanjut. Nah, udah dari sana kan saya mulai ambil lagi pekerjaan saya yang sebelumnya kan. Saya pindah lagi kerja. Mulai saat itu saya lebih lagi percaya, meskipun saya ya dalam ketuhanan, dalam keimanan, meskipun saya pengetahuan saya masih 0 ya Pak. Tapi saya sudah mengerti Isa Al-Masih, sudah tahu Isa Al-Masih itu siapa, sudah percaya, sudah yakin. Pada saat itu saya merasa menjadi orang yang paling beruntung. Iya, Bu. Ya, lanjut. Saya merasa paling beruntung pada saat itu. Hingga saya itu merasa merasa saya itu anak Tuhan yang paling dipilih. Karena tidak ada Karena mungkin orang muslim yang lain tidak bisa seberuntung saya kan. Orang yang dari latar belakang muslim yang tidak terlalu taat, orang yang dari awal tidak tahu Isa Al-Masih, tiba-tiba secara ekspres di umur 22 tahun sudah dikenalkan dengan Isa Al-Masih. Saya merasa jadi anak Tuhan yang paling dipilih, yang paling beruntung. Bisa langsung percaya dengan Isa Al-Masih, dengan semua jawaban doa saya. Luar biasa. Saya mulai dari sana itu jadi apa ya namanya? Sok pintar, Pak. Merasa sok pintar, merasa sok ingin memberitahu kepada orang lain gitu, Pak. Jadi bukan sok ya namanya, ingin memberi kabar gembira ini kepada itu ingin berbagi. Jadi ingin berbagi. Meskipun bukan sok pintar, tapi itu mengasihi orang lain supaya orang lain pun juga mengalami hal yang sama. Nah, itu maksudnya. Jadi ingin berbagi meskipun ya dalam ketuhanan saya kan anggaplah masih baru seperti itu kan, masih belum tahu firman-firman Tuhan yang lebih belum
belum apa namanya, belum lama mengenal Tuhan, tapi saya ingin berbagi gitu Pak. Iya, Sampai iya. saya setiap sama teman kerja saya di tempat kerja saya berbagi mengenalkan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih gini loh, gini loh. Saya tahu Isa Al-Masih gini loh, kata saya. Hmm. Dari latar belakang Muslim. Sampai-sampai ada orang Muslim yang mengatakan, ah kamu mah ajarannya ajaran ya Eden katanya. Kamu mah Hmm. musyrik katanya. Apaan sih orang Muslim mau percaya Isa Al-Masih? Kalau mau percaya Isa Al-Masih ya udah, weh kamu pindah aja agama katanya. Sampai kayak gitulah, sampai menjudge saya sebagai orang yang musyrik. Kafir. Kafir, katanya kafir. Nah, Tapi saya mengutip dari kata-kata suami saya, kalau ada yang bilang kamu kafir nggak apa-apa, kafir kan kayak akan firman katanya. iya, betul. Iya, saya cuman bisa jawab itu karena ilmu saya dalam agama nggak sepinter suami saya lah. Hmm. Nah, itu kesaksian saya waktu bertemu percaya sama Isa Al-Masih, Pak. Bilang saya kafir lah, inilah. Justru saya makin makin sengaja gitu, Pak. Semakin sengaja Hmm. memperkenalkan saya ke teman saya ini pengikut Isa Al-Masih. Saya nggak malu, saya Muslim tapi percaya Isa Al-Masih. Yang saya malu kalau saya jadi Muslim yang bodoh, kata saya. Udah Iya. mah enggak, bukan Muslim yang taat, bodoh lagi. Saya bilang kayak gitu. Saya nggak apa-apa disebut kafir, disebut apa-apa, yang niat saya itu mengenalkan Isa Al-Masih, membagi kegembiraan saya, membagi kesenangan saya bertemu, mengenal Tuhan, kata saya seperti itu. Nah, dari situ, dari berjalannya waktu saya mengenal Isa Al-Masih, mulai-mulai bertanya pada suami, mulai-mulai ingin tahu, mulai-mulai memperdalam lagi keimanan saya itu, mulailah pertanyaan saya yang awal itu, yang pertanyaan saya waktu saya belum percaya Isa Al-Masih, mulailah terjawab, mulailah sedikit-sedikit terjawab, mulai bisa membandingkan agama saya, bukannya membandingkan untuk menjelekkan ya Pak ya. Yeah. Jadi pembuktian pertanyaan saya, keraguan saya itu mulai terbuka sedikit-sedikit karena mengenal Isa Al-Masih. Iya. Jadi seperti rambut yang dibelah 7 itu ya Bu ya? Iya, terus seperti ada satu lagi yang itu kalau udah masuk neraka, katanya nanti diangkat lagi, disucikan lagi, karena orang Muslim pasti akan masuk surga, katanya gitu. Itu berarti memang pelin-pelan ya kalau begitu Tuhan ya? Iya, berarti Tuhan pelin-pelan. Nah, sudah dihukum, di ini lagi. Kalau begitu kan tidak perlu ada ajaran ini, ajaran tentang Tuhan. Kan toh juga manusia akan dipindahkan ke surga kok. Buat iya, apa susah payah ada ajaran tentang Tuhan kalau kita nanti dari neraka nanti dipindahkan masuk surga. Itu kan semuanya itu kan omong kosong ya. Itu kan tidak ada ini, bertabrakan dengan logika kita. Iya. Oke, lanjut Bu, lanjut. Terus apalagi pertanyaan Ibu yang tidak terjawab? Untuk saat ini semuanya mulai terjawab, Pak. Terus saya juga punya kesimpulan seperti ini, Pak. Dulu kan saya sering bermimpi ya, Pak. Ya. Sering bermimpi itu, mimpi saya itu pernah satu kali saya berada di satu titik yang dikelilingi pintu. Itu pintu banyak sekali. Ya. Saya mimpi itu udah 2 kali, Pak. Mimpinya itu sama seperti itu, pintu yang banyak, tapi di luar pintu itu mengelilingi saya, tapi di luar pintu itu seperti ada orang yang mengawasi.
Hmm. mengawasi dan terus semakin dekat seperti ingin mendekati saya. Perasaan saya itu takut, Pak. Tapi bukan bukan suara sih, Pak ya. Seperti gimana sih kalau di dalam mimpi bukan suara tapi kita mengerti dia itu ada seseorang yang mengarahkan saya untuk keluar dari titik itu, Pak. Oh ya, tahu. Ngerti. Seperti ada yang Petunjuk gitu. mengarahkan Petunjuk. saya, petunjuk. Tapi Ya. itu bukan suara, tapi kita mengerti itu seperti ada yang menunjukkan arah gitu, Pak. Ya, itulah Tuhan yang bekerja di dalam roh manusia. Jadi walaupun tidak ada yang berkata-kata, tapi roh manusia itu kan adalah media tempat untuk berinteraksi dengan Tuhan. Makanya kita kalau di dalam Tuhan Yesus, di dalam hati kita saja, itu Tuhan sudah tahu. Tuhan Yesus berkata di dalam firman-Nya, sebelum kamu meminta, aku sudah tahu. Makanya Tuhan berkata, jangan berdoa itu jangan bertele-tele dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke barat, dari selatan sampai ke utara. Tidak perlu berdoa bertele-tele begitu pakai ini lagi, pakai teriak-teriak lagi. Tuhan kan itu bukan kita tidak berjumpa kepada Tuhan yang sesuai dengan hakikatnya. Tuhan yang maha mendengar, yang maha tahu. Kalau Tuhan maha tahu itu tidak perlu pakai teriak-teriak, ya. Ayah saya divonis punya tumor. Itu satu tahun itu ayah saya 2 kali operasi. Oh, terus? Yang pertama itu operasi di punggung, Mbak. Dia punya tumor, tapi itu tumor jinak. Itu tidak terlalu Terus? parah. Dia tuh mau Ya. operasi, katanya harus dioperasi. Itu berbenturan dengan saya ada masalah mengenai Isa Al-Masih juga, Pak. Pada saat itu kan saya dengan calon suami saya kan sering main ke rumah kakak saya. Ya. Dia udah mulai mengetahui kalau suami saya kan dia tuh udah tahu kalau suami saya itu mengagul-agulkan Isa Al-Masih. Terus Ya. sering berbicara Isa Al-Masih apa-apa sampai dia itu berpikiran kalau calon suami saya itu ingin menyesatkan saya. Oh. Iya, ingin menyesatkan saya katanya itu dia sampai ngomong ke orang tua saya, sampai menjelekkan saya, sampai mempengaruhi orang tua saya supaya gimana caranya orang tua saya itu tidak percaya sama saya. Katanya itu awas kita cenah katanya jangan jangan dekat-dekat sama ya calon suami saya kan. Takutnya dia pindah agama, dia jadi musyrik, ini itulah segala macam. Pokoknya yang gimana caranya supaya orang tua saya itu percaya omongan dia. Sampai kakak saya yang pertama itu juga dipengaruhi. Sampai kakak saya yang jauh itu nge-WA ke saya, kamu bodoh mah ini itu. Pokoknya kata-katanya marah kepada saya. Dengar saya, Pak? Dengar. Iya, Lanjut. terus itu orang tua saya sampai orang tua saya untungnya masih percaya sama saya. Saya jelaskan dengan pelan-pelan, dengan baik. Untungnya orang tua saya percaya kepada saya, tapi setidaknya kan itu menjadi beban pikiran orang tua saya. Lihat anak-anaknya kok kayak gini gitu kan, kayak yang mau saling menjatuhkan, ada yang sampai ngomong mau anak sampai kakak saya ngomong saya musyrik mah, saya ingin pindah agama lah ini itu pokoknya. Hingga papa saya jatuh sakit. Itu yang divonis tumor itu. Halo, Pak? Iya, lanjut. Terus? Nah, udah gitu kan
papa saya dibawa ke rumah sakit. Kondisi saya memang masih kerja, tapi pas saat itu saya kendala dari uang, Mbak. Duduk agak mundur, jelas ya. Agak mundur sedikit posisi Gimana duduknya. gimana, Agak Pak? mundur. Posisi duduknya Ibu agak mundur. Ah, gitu. Ya. Ya, itu. Oke. Nah, Lanjut, Bu, lanjut. pada saat itu kondisi saya sedang tidak ada uang lebih, Pak, untuk biaya rumah sakit papa saya. Hmm. Udah mah saya dimusuhin kakak saya. Kondisi papa saya harus segera dioperasi. Kondisi keuangan saya sedang menurun. Iya. Lihat kondisi papa saya harus segera dioperasi. Saya berdoa Ya. lagi kepada Isa Al-Masih. Saya menyerahkan semuanya kepada Isa Al-Masih. Ya Isa Al-Masih, bantu saya. Saya ingin membantu orang tua saya yang saat ini sedang sakit. Ya. Saya serahkan kepada Engkau, kata saya gitu kan. Setelah itu, selama waktu mau operasi papa saya, tidak tahu kenapa rezeki itu ngalir, ada gitu. Oh. Meskipun ya tidak seberapa lah untuk membantu saya operasi, saat itu terus aja mengalir, digampangkan gitu, Pak. Itu di luar gaji saya. Luar biasa Tuhan ya. Ya, itu di luar gaji saya. Padahal secara logika, secara sehari-hari biasa, tidak mungkin saya mendapatkan uang di luar gaji saya yang sebanyak itu, gitu kan. Mungkin ini bantuan dari Tuhan, kata saya. Iya. Jangan lupa, saudara yang belum subscribe, saudara subscribe, like, komen, dan terus bagikan tayangan-tayangan di Qomal ini supaya dapat memberkati banyak orang. Saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Silakan atau selamat mengikuti acara atau kesaksian berikut ini seutuhnya. Haleluya. Mulai dari pelajaran guru agama saya yang menceritakan. Jadi pertanyaannya tuh, kenapa setiap ajaran dari Muslim itu menurut saya seperti dongeng, Mbak? Tapi saya saat itu tidak berani untuk bertanya, karena takutnya kan kalau kita bertanya hal-hal yang menurut saya itu seperti dongeng, takutnya malah dimarahin kan sama guru, sama guru ngaji atau sama orang tua saya. Kamu ikutin saja ajaran yang sudah ada, kan biasanya seperti itu. Makanya cukup saya pendem saja. Contohnya, pertanyaan saya itu pernah saya lontarkan ke guru sekolah saya. Saya seorang Muslim, sampai saat ini di KTP saya masih tetap Muslim. Sejak kecil saya dilahirkan di keluarga Muslim. Tapi sejak saat masih kecil saya itu merasa ada pertanyaan, Pak. Tapi mungkin karena saya dilahirkan dari Muslim, jadi menerima saja. Padahal pertanyaan-pertanyaan saya waktu kecil sudah mengarah ke Isa Al-Masih. Kata saya tuh, kenapa ya yang turun ke bumi nanti pada hari kiamat kan Isa Al-Masih, kenapa bukan Nabi Muhammad? Nah, saya pernah ada pertanyaan itu kepada guru saya, tapi kan guru saya cuman bisa menjawab, ya itu kan mau untuk menghakimi orang-orang Kristen. Jadi dari kecil itu doktrinnya itu dari kecil yang berbau-bau agama lain itu udahlah. Terus kan saya ya cukup ya saya ikutin saja, itu mungkin itu jawabannya, meskipun hati saya tidak menerima kok jawabannya seperti ini. Terus untuk menghakimi orang Kristen yang menyembah patung, katanya masa Tuhannya disalib, masa Tuhannya pakai kolor. Nah, saya pernah dengar itu dari guru-guru saya dulu.
Gitu Terus ya. kejanggalan, terus pertanyaan lain lagi juga ada. Itu yang kayak dongeng tuh yang rambut dibelah 7. Hmm. Terus masalah sholat. Iya, iya itu menurut saya seperti dongeng. Tapi waktu saat itu saya tidak berani bertanya karena takut dimarahin. Pasti Hmm. langsung ditutup itu pertanyaan kan. Nah, saya itu Hmm. banyak yang membuat saya ganjil, membuat saya yang kok kayak gini, banyak pertanyaan yang nggak bisa terjawab gitu sama guru ngaji saya, guru sekolah saya, termasuk ya orang tua saya juga. Terus tawar-menawar masalah sholat katanya. Masa seorang nabi kepada Tuhan masalah sholat aja harus tawar-menawar. Apakah Tuhan tidak tahu kapasitas umatnya, harus ada acara tawar-menawar seperti jual beli kan? Terus satu lagi itu masalah sholawat kepada Nabi. Saya kan suka ikut ya kalau acara apa namanya itu Mauludan. Iya. Maulid Nabi kan suka sholawat gitu kan, puji-pujian. Saya tuh berpikir gini loh Pak, kok orang Muslim banyak yang fanatik ke orang agama lain yang suka agama itu ibadahnya tuh nyanyi-nyanyi katanya. Masa cenah Tuhan dikasih nyanyi gitu kan? Tapi kok saya merasa di agama saya juga kok seperti itu. Masa harus seorang nabi harus disolawatin? Itu kan solawat kayak nyanyi ya Pak ya? Kalau menurut saya, nah itu tapi saya belum dapat jawaban itu pada saat itu. Karena saya takut dari awal kan sudah didoktrin tidak boleh menentang, harus menerima apa yang sudah diajarkan. Apalagi ingin tahu agama lain itu paling dilarang. Jangankan tahu masalah agama lain, pegang kitabnya aja nggak boleh kan, dosa katanya. Nah terus kalau saya di rumah itu kan pernah saya dengar lagu rohani. Saya tuh suka banget itu lagu rohani. Nah, kalau di rumah itu mama saya tuh suka marah kalau saya dengerin lagu itu teh. Cepat matiin, kenapa kamu dengerin lagu itu? Sana dosa apa itulah, pokoknya mah dimarahin. Nah, itu semua saya belum dapat jawaban, Pak. Kok kok agama terlalu membatasi gitu kan? Kok agama tidak memberikan jawaban yang pasti, malah harusnya tuh terus itu ya ajaran yang sudah ada kita ikutin, mau salah, mau benar, mau ada pertanyaan, mau ada kesimpulan itu kayaknya nggak boleh gitu, Pak. Dia tuh, saya pernah ingat kata-kata dia. Coba, dia kan manggil saya Neng kan. Coba Neng, katanya. Kalau ada masalah, kalau ada mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, coba berdoa atas nama Isa Al-Masih, pasti Isa Al-Masih dengar, katanya. Itu yang saya ingat. Makin puyeng itu otak saya. Terus aja dijejel sama ayat Isa Al-Masih, sama kata-katanya. Saya cukup ya mendengarkan saja. Mungkin Isa Al-Masih juga pada saat itu sudah bergerak untuk menyentuh hati saya mungkin ya. Karena setidaknya ada yang menempel di otak saya. Sudahlah, kata saya tidak menghiraukan, saya hanya pada saat itu hanya menghargai, mendengarkan saja. Saya tidak berusaha menolak atau pergi, saya cuma mendengarkan iya saja. Lalu saya mulai penasaran, dari situ mulai saya penasaran kenapa ini orang terlalu memaksakan saya. Emang ada apa dengan Isa Al-Masih? Membuat saya itu jadi penasaran, Pak. Kok ini orang kayak yang bersemangat untuk mengenalkan Isa Al-Masih?
Nah, saya kan jadi penasaran tuh Pak ya, karena kenapa orang-orang yang percaya Isa Al-Masih bersemangat sekali untuk mengenalkan Isa Al-Masih. Memangnya Isa Al-Masih itu punya magic apa sehingga mereka memperkenalkan Isa Al-Masih dengan begitu semangat, dengan penuh kegembiraan gitu kan? Itu berbenturan dengan saya ada masalah mengenai Isa Al-Masih juga, Pak. Iya, ingin menyesatkan saya katanya itu dia sampai ngomong ke orang tua saya, sampai menjelekkan saya, sampai mempengaruhi orang tua saya supaya gimana caranya orang tua saya itu tidak percaya sama saya. Katanya itu awas kita cenah, katanya jangan dekat-dekat, takutnya dia pindah agama, dia jadi musyrik, ini itulah segala macam, pokoknya yang gimana caranya supaya orang tua saya itu percaya omongan dia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku, sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Doa dan harapan kami, saudara diberkati Tuhan. Doa dan harapan kami, saudara ditolong oleh Tuhan. Doa dan harapan kami, saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, haleluya.